Jadi saya di kantor staf presiden ini kita di bagian komunikasi. Nah, soal Papua nih, soal Papua ini ada yang menarik sekali ya. Jadi dulu waktu sebelum saya masuk di pemerintah di kantor staf presiden, saya kan jurnalis ya. Dan kemudian 2 tahun saya banyak gerak di macam-macam, termasuk juga NGO. Dan saya ngelihat ini nih pemerintah itu udah buat apa ya buat Papua gitu ya, nggak kelihatan gitu. Terus kemudian ketika saya masuk ke dalam kantor staf presiden, saya kaget-kaget ternyata banyak yang udah dibuat gitu. Udah buat ini, udah buat soal pendidikan, udah buat soal kesehatan, soal infrastruktur. Dan kemudian saya melihat ada sesuatu yang signifikan berbeda ya dengan Presiden Jokowi ini. Kalau dulu pendekatan kepada Papua adalah pendekatan yang lebih kepada keamanan, sekarang lebih kepada Presiden tuh menekankan terus berkali-kali gitu ya kepada seluruh jajarannya, pendekatan Papua ke depan adalah pendekatan kesejahteraan. Terus saya cuma mikir, ini kenapa nggak nyampe ya semua informasi ini ya. Bahkan kemudian Presiden itu bikin satu impres percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Ya, di sana ada quick wins. Quick wins itu ada 8 quick wins di sana yang memaksa 40 kementerian lembaga. Kebayang nggak? Memaksa 40 kementerian lembaga membuat program-program cepat. Kebayang nggak? Jadi namanya disebut quick wins. Jadi bukan hanya program biasa, tapi program quick wins. Jadi memaksa seluruh 40 kementerian lembaga untuk bekerja cepat begitu, untuk mewujudkan hasil-hasil yang cepat. Nah, salah satunya itu adalah Papua Hijau. Ya, Papua Hijau di sana bagaimana pembangunan Papua yang berkelanjutan dan kemudian investasi-investasi itu diselaraskan dengan pembangunan yang berkelanjutan sebagai satu prinsipnya. Nah, saya melihat wah ini nih kenapa sih nggak kedengeran ya hal-hal yang begini tuh nggak kedengeran gitu. Nah, terus akhirnya kemudian ya, kita sekarang lagi mengajak banyak pihak stakeholders untuk kemudian yuk kita omongin yuk bahwa ini nih sebenarnya Papua nih sudah maju sampai segini loh sebenarnya, dan banyak orang-orang asli Papua yang keren-keren banget begitu, prestasinya di mancanegara dan sebagainya keren banget. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu misalnya di Lima Brasar ya, staf khusus presiden dari Papua, itu saya lagi banyak bekerja sama dengan Billy dan timnya untuk kemudian kita sama-sama kita suarain yuk anak-anak Papua yang keren-keren yuk. Indonesia nih harus tahu, orang Indonesia secara keseluruhan dari Sabang sampai Merauke harus tahu ada orang-orang Papua yang keren-keren gitu, yang wow, yang lulusan mancanegara, yang punya inisiatif bagus, termasuk juga Papua Barat yang punya inisiatif bagus untuk pembangunan berkelanjutan. Ini harus kita suarain gitu. Nah, ini yang sebenarnya saya pengen ngajak teman-teman semua di sini untuk kemudian kita sama-sama kita suarakan hal-hal yang baik tentang Papua, bukan hal-hal pilihan-pilihan baik yang dibuat oleh masyarakat Papua, keunggulan-keunggulan Papua, terus kemudian juga orang-orang Papua yang punya inisiatif dan kreativitas yang keren-keren gitu. Jangan biarkan maksudnya persepsi-persepsi yang terbangun mungkin selama ini bahwa Papua ini provinsi paling terbelakang Indonesia. No, kita jangan biarkan itu persepsi itu berkembang. Kita harus lawan dengan konten-konten, informasi-informasi yang menunjukkan bahwa Papua ini keren loh. Apalagi anak-anak muda Papua ini masa depan Papua yang luar biasa. Jangan biarkan persepsi yang berkembang di luar bahwa juga Papua ini tidak aman, tuh jangan gitu. Saya berkali-kali begitu di tingkat nasional selalu untuk mencoba untuk membangun satu garis batas yang tegas bahwa Papua itu yang tidak aman hanya 4-5 kabupaten saja, yang lainnya tuh aman, hidup normal seperti biasa begitu. Saya agak sebel gitu ya kalau setiap kali saya ke Papua terus kemudian ada orang-orang di sekitar saya bilang hati-hati ya di sana ya, hati-hati ya, jaga diri ya di sana ya. Saya tuh ada di ke Jayapura loh, nggak ada masalah sama sekali di sana gitu. Dan kemudian ke daerah-daerah lain atau kemudian ke daerah misalnya Nabire begitu yang nggak ada kayak gitu-gitu.
Jadi kita harus melawan perspektif-perspektif negatif yang memang mungkin terbangun dengan maraknya narasi yang ada di publik. Jadi kan begini ya, kalau kita bicara soal persepsi publik nih ya teman-teman di sini ya, persepsi publik itu tergantung pada berapa banyak yang ngomong, iya enggak? Jadi misalnya nih ya, kalau kita buka pemberitaan soal Papua, itu isinya masalah keamanan. Kemudian itu masalah, contohnya misalnya ada keterbelakangan, masalah kesehatan dan sebagainya. Akhirnya kemudian itu membangun suatu persepsi publik. Jadi bayangkan persepsi publik itu seperti sebuah ruangan yang kosong. Saya selalu ngomong begitu sama banyak orang. Bayangin sebuah ruangan yang kosong, ya persepsi publik itu tergantung siapa yang ngisi. Jadi kalau yang ngisi kebanyakan adalah hal-hal yang negatif, persepsi-persepsi negatif dari Papua, atau kemudian persepsi Papua ini terbelakang dan sebagainya, maka yang jadi perspektif publik ya begitu. Ya. Tapi kalau kemudian kita mengisi ruangan yang kosong itu dengan narasi-narasi, konten-konten, berita-berita yang positif bahwa Papua ini bergerak, Papua tuh bikin ini, Papua tuh bikin itu dan sebagainya, perspektif ini lama-lama akan berubah. Nah, inilah di sini peran penting dari teman-teman semua di sini untuk kita sama-sama membangun perspektif itu. Tentunya kita kan sama-sama cinta Papua. Saya juga walaupun bukan orang Papua, tapi saya cinta Papua. Saya tuh dari seluruh daerah di Indonesia paling sering bolak-balik tuh ke Papua dalam rangka kerjaan maupun juga liburan. Saya senangnya di Papua. Nah, dan juga ada pelayanan juga pergi ke Papua. Jadi ini kita tentunya ingin membangun sebuah positivity yang perspektif publik terhadap Papua. Nah, seperti contohnya ini PON nih ya teman-teman ya, PON. Kita masih bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan dari para kontingen PON, aman nggak pergi ke sana gitu, dan berusaha meyakinkan bahwa kita harus membedakan gitu ya. PON itu kejadiannya di mana, konfliknya itu di mana, ibaratnya itu jauh banget. Gitu. Nah ini yang harus kemudian kita sama-sama perangi dan isi narasinya. Saya tegur misalnya teman-teman wartawan yang bilang bahwa misalnya ketika kemudian ada KKB begitu di suatu daerah dan kemudian menyebutnya hanya Papua. Enggak, itu harus dibilang Papua ini di daerah mana, kabupaten mana, yang jaraknya berapa jauh begitu. Harus ada dibangun perspektif itu kan, kalau enggak orang akan menyebut Papua secara garis besar kondisinya seperti itu. Nah itu yang jadi kegelisahan saya dan jadi isi hati saya yang saya ingin tularin ke teman-teman semua di sini urgensinya kenapa kita perlu bersuara dengan hal-hal positif mengenai Papua itu. Nah, sejauh ini itu dulu. Ada yang mau tanya? Silahkan.